Pernah gak sih kamu merasa sudah berusaha keras, tapi masih ada aja yang lebih sukses? Misalnya, kamu baru saja berhasil menyelesaikan proyek, teman kamu udah akuisisi perusahaan. Dalam hati kamu bilang, wah, ini emang sulit banget bisa nyusul mereka. Satu kalimat itu bisa jadi pintu gerbang untuk merusak mood dan kepercayaan diri kita. Kenyataannya, kita sering terjebak dalam perbandingan yang gak sehat tanpa menyadari dampak negatifnya. Rasa bahagia seakan hilang, dan yang muncul justru ketidakpuasan. Padahal, untuk bisa bahagia, kita perlu memahami perjalanan masing-masing. Mari kita gali beberapa cara untuk kembali menemukan kebahagiaan tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Pertama, salah satu langkah paling sederhana untuk memperkuat rasa bahagia adalah dengan mengembangkan kebiasaan bersyukur. Cobalah untuk mencatat hal-hal kecil yang kamu syukuri setiap hari, mulai dari secangkir kopi hangat di pagi hari hingga senyum dari orang terdekat. Melakukan ini gak perlu waktu lama, tapi dampaknya bisa luar biasa besar. Dengan mengalihkan fokus dari apa yang kurang ke apa yang sudah ada, kamu bisa melihat betapa banyaknya hal positif di sekitarmu. Bukan cuma buat mood jadi lebih baik, mengakui hal-hal baik ini juga membantu mengurangi rasa cemburu dan perbandingan yang sering muncul. Tentunya, ini adalah langkah yang worth it untuk dicoba. Dengan kebiasaan ini, kita berlatih untuk lebih memperhatikan keindahan hidup, yang kadang terlewat hanya karena terlalu fokus pada pencapaian orang lain. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat momen-momen bahagia yang mungkin terlewat, dan kamu akan merasa lebih bersyukur dengan hidupmu. Kedua, seringkali kita lupa bahwa setiap orang punya keunikan dan kekuatan masing-masing. Menghargai apa yang kita punya adalah kunci penting dalam perjalanan bahagia. Apa sih yang membuat kamu berbeda? Mungkin kamu suka berkreasi, atau punya kemampuan beradaptasi yang cepat. Luangkan waktu untuk mengenali dan menyanjung kekuatan itu. Ini bukan soal merendahkan orang lain, tetapi lebih sebagai pengingat bahwa kamu juga punya nilai yang berharga. Ketika kamu percaya dengan kekuatan diri, rasa cemburu terhadap kesuksesan orang lain bisa berkurang. Justru, kamu bisa memanfaatkan kemampuan itu untuk mencapai tujuanmu sendiri. Selain itu, jangan ragu untuk mengembangkan potensi tersebut melalui pelatihan atau pendidikan. Setiap pencapaian kecilmu pun akan terasa lebih berarti dan memberikan kebanggaan, yang akan sangat membantu untuk menjaga semangat positif. Ketiga, sosial media, walaupun menyenangkan, bisa jadi pedang bermata dua. Terkadang, kita lewatkan pencapaian kita sendiri hanya karena terfokus pada kesempurnaan hidup orang lain yang tampak di layar. Batasi waktu beredarnya di sosial media bisa sangat membantu untuk menjaga kesehatan mental. Cobalah untuk menetapkan jam-jam tertentu di mana kamu tidak membuka aplikasi sosial media, sehingga kamu punya lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Selama periode tersebut, fokuslah pada aktivitas yang bisa meningkatkan kualitas hidup, seperti berolahraga atau menghabiskan waktu bersama teman-teman. Hal ini tentu memberi perspektif baru dan mengurangi tekanan untuk membandingkan diri. Dengan menjauh sejenak dari sosial media, kita bisa lebih memahami diri sendiri dan menikmati waktu berkualitas tanpa gangguan dari informasi yang kadang membebani pikiran. Keempat, orang-orang yang berada di sekitar kita sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Jika lingkunganmu selalu mengedepankan perbandingan atau negatif, jadi gak heran jika kamu juga merasakannya. Cobalah untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa memberi dukungan dan inspirasi, bukan justru penilaian yang membuat kita merasa kurang. Lingkungan positif akan membantu kita untuk lebih menghargai diri sendiri dan mendukung satu sama lain. Berkumpul dengan teman-teman yang berbagi nilai-nilai yang sama bisa memperkuat rasa percaya diri dan membuat kita lebih bahagia. Selain itu, jangan ragu untuk menjauh dari hubungan yang toksik atau yang tidak memberi manfaat bagi dirimu. Saat kita dikelilingi oleh energi positif, rasanya perbandingan tersebut jadi gak ada artinya, dan kita bisa lebih berkonsentrasi pada pengembangan diri dan kebahagiaan kita sendiri. Kelima,
Mindfulness adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan diri dan lingkungan. Ketika kita berlatih mindfulness, kita mampu mengurangi dampak stres dan tren perbandingan dengan fokus pada saat ini. Dengan latihan pernapasan atau meditasi sederhana, kita bisa belajar untuk menempatkan diri di momen yang lebih baik dan lebih nyaman. Cobalah untuk meluangkan sedikit waktu dalam sehari untuk benar-benar merasakan apa yang terjadi di sekelilingmu. Ini bisa dalam bentuk berjalan santai sambil memperhatikan udara atau suara di sekitar. Dalam proses ini, kita juga bisa belajar untuk menerima diri sendiri dengan lebih baik tanpa menilai berlebihan. Dengan melatih kesadaran ini, kamu akan lebih mudah menemukan kebahagiaan di saat-saat kecil dan mengurangi rasa tidak puas yang seringkali muncul dari perbandingan dengan orang lain. Keenam, memiliki tujuan yang jelas membantu kita untuk menjaga fokus. Namun, jangan samakan tujuanmu dengan orang lain. Buatlah tujuan yang selaras dengan dirimu dan apa yang kamu impikan. Ini bisa menjadi motivasi yang kuat untuk terus maju. Dan yang paling penting, bukanlah pencapaian orang lain yang harus kamu tiru, melainkan apa yang membuatmu merasa senang dan terinspirasi. Ketika kamu menetapkan tujuan pribadi, fokuslah pada langkah-langkah kecil yang bisa membantumu mencapai impian tersebut. Lebih baik lagi jika kamu bisa menuliskan tujuan tersebut agar lebih terasa nyata. Dengan cara ini, kamu akan merasa berprogres, dan rasa bangga itu akan membawa kebahagiaan tersendiri. Setiap langkah yang berhasil dicapai, sekecil apapun, patut dirayakan karena itu semua adalah bagian dari perjalananmu. Ketujuh, jangan lupakan pentingnya kesehatan mental. Terkadang kita sibuk mengejar impian dan pencapaian, namun lupa merawat diri sendiri. Pastikan untuk memberi waktu pada diri sendiri untuk beristirahat dan refleksi. Perawatan diri bukanlah hal yang egois, melainkan sebuah kebutuhan. Lakukan hal-hal yang kamu nikmati, seperti hobi atau aktivitas fisik, dan izinkan dirimu merasakan rasa nyaman. Investasi waktu untuk diri sendiri juga penting untuk membangun ketahanan mental. Melatih pikiran dengan positive affirmation atau berbicara dengan orang yang kamu percayai juga bisa jadi cara yang efektif untuk memperkuat kesehatan mentalmu. Ini adalah langkah penting untuk menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri daripada membandingkan dengan orang lain. Saat kamu merasa baik dengan diri sendiri, cenderung lebih mudah untuk menemukan kebahagiaan yang seharusnya didapatkan. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil dari saat ini, bisa membawa perubahan besar. Jangan ragu untuk berbagi perjalananmu di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.